Pada di mana ya? Atau pada mau kumpul? Ke ya? Tuh, kemana nih? Tugas ini akuntansi. Ya udah nanti besok aja. Besok lanjutin ya. Ray, ini jadi ngumpul nggak? Katanya pada mau ngumpul kita. Si Rizky sama si Anda kemana? Dia lalu nanti juga mereka pada juga ada dia. Rizky sama Anda. Sorry telat. Sorry ya telat, kayak macet tadi gua ada kehalangan gua. Biasa itu gua seret dulu. Guys, kan bentar lagi kita pengen UAS kan. Habis itu gue tuh kayak bingung banget udah mana nih buat TB1, TB2, habis itu bentar lagi UAS, kayak banyak banget tugas gitu. Numpuk banget tugas, gue kayak bingung banget tuh, kayak pengen healing gitu. Enak kali ya cabut ya kayak ke pantai atau kemana gitu. Ya kayak gitu kamu bukan solusinya. Kita tuh perlu kemandirian dalam belajar, cok. Kayak contoh lah, kita lagi ada kerja kelompok, kita tuh harus bisa ngatur waktu gitu buat bisa mencari dan bisa mencari referensi tanpa menunggu dari dosen gitu. Jadi kita harus punya kemandirian dalam diri kita, kalau menurut gua ya. Iya Ki, kemandirian itu penting. Di kampus kita dituntut untuk aktif organisasi. Coba bayangkan kalau kita hanya menunggu dari dosen memberitahu apa yang harus kita ketahui, kita bisa ketinggalan banyak hal-hal. Setuju, tapi pun gak sesuai untuk memotivasi diri, apalagi begitu tugasnya numpuk. Tips dong supaya biar gak tertekan gitu. Mungkin kita bisa buat rencana harian, bisa kita satu hari fokus satu tugas, atau dengan cara itu kita bisa lebih terarah dan tidak merasa overhead. Katanya gue dengar kita ada tugas Pancasila ya, katanya disuruh buat apa gitu, buat video. Ngomong-ngomong soal itu kan disuruh buat kelompok gitu ya, ada yang punya pengalaman nggak, kayak mungkin buat pengalaman seru atau mungkin ada hal-hal lucu yang bikin berkesan gitu? Oh iya, dulu gua ada, cok, waktu masa SMK gua pernah ikut di kelompok belajar itu lah. Anggota itu ya santai banget, anjay, kayak males-malesan, nggak bisa diburu-buruin. Ya capek lah gua sama kelompok itu, cok. Tapi gua malah jadi kebawa asik ke game sih. Itu lucu, tapi emang bener sih, memilih teman belajar itu penting. Aku pernah bergabung dengan segrup yang pintar. Saking seriusnya kita sampai lupa beristirahat.
akhirnya semuanya jadi stres. Ya, Jadi sebenarnya keseimbangan itu kunci ya, antara serius dalam belajar dan tetap menikmati prosesnya. Setuju. Kadang kita perlu momen-momen lucu agar tidak terlalu tegang. Misalnya saat diskusi tugas ya, kita boleh sambil bercanda gitu, agar bercanda sambil atau mendengarkan musik lah, biar tidak terlalu jenuh. Oke deh, mari kita bahas strategi Oke deh, mari kita bahas strategi belajar lebih lanjut. Selain membuat rencana, Aryan ada ide lain nggak? Nah, salah satu cara yang aku lakukan adalah membuat catatan visual, misalnya mind map atau diagram alur untuk memahami materi yang lebih baik. gila itu sih keren banget. Kayak gue juga kadang-kadang suka buat yang pernah gue belajar tuh yang di etik tuh, suruh buat mapping gitu kan. Jadi kayak gue tuh kayak lebih gampang banget buat memahami materi-materinya gitu. Jadi kayak buat nanti UAS tuh buat baca-baca lagi kayak lebih oke lah. Nah, kalau gue sih kadang minta materi lagi ya ke dosen, atau gue dari catat ulang gitu. Soalnya kan gue kan kadang suka telat juga kan, jadi kayak ada terlewat gitu materinya. Dan jangan lupa untuk mencoba menjelaskan materi ke orang lain. Cara ini bisa membantu kita agar lebih memahami materi yang diajarkan dosen tersebut, dan kita tuh harus benar-benar menguasai materi tersebut. Ngomong-ngomong kalau soal kuliah, bagaimana persiapan kalian untuk ujian? Ada tips khusus? Kalau gue biasanya belajar dari jauh-jauh hari supaya nggak terburu-buru gitu memahami materinya. Gue juga sama, gue juga kayak lebih suka bagi-bagi materi gitu. Kayak misal nih gue udah bisa buat akuntansi gitu, kayak ya udahlah kita sharing sama-sama apa sih yang gini-gini kurangnya apa gitu ya, kayak sharing aja. Bener sih. Terus juga jangan lupa istirahat sih kalau kata gue ya. Kalian pada biar sebelum ujian tuh otaknya segar gitu, jadi jangan pada begadang lah kalau pada ujian. Cabut aja, cabut. Jangan dong. Cabut. Betul, gue juga suka melakukan latihan soal yang tahun kemarin untuk membantu banget memahami pola soal yang sering muncul lah. Kita juga perlu ingat tentang profesionalisme di kampus. Misalnya saat berinteraksi dengan dosen atau saat presentasi di kelas. Iya, ketika presentasi penting untuk berbicara dengan percaya diri dan jelas. Penampilan juga tidak kalah penting, kayak baju yang rapi. Oh iya, sama ini kalau ngirim email nih kan biasanya kita ngirim email ya ke dosen gitu, kita juga harus sopan. Dan kalau ngirim PPT atau PowerPoint itu menunjukkan buat kita tuh buat menghargai dia biar lebih sopan atau apa gitu. Setuju sih gue. Terus juga gue selalu periksa kembali gitu email-email yang gue kirim ke dosen, biar nggak ada salah ketik atau salah kirim lah. Apalagi kalau sedikit salah kirim kan fatal banget kan. Gue lagi ngerjain bahasa Inggris yang kirim akuntansi, itu parah banget. Kacau. Cap. Ngomong-ngomong tentang kemandirian nih, bagaimana sih cara kalian melatih diri untuk menjadi lebih mandiri dalam belajar? Kalau gue biasanya mencoba untuk tidak bergantung pada teman-teman ketika ada tugas sulit. Misalnya gue cari referensi sendiri dulu sebelum minta bantuan mereka. Itu bagus. Gue juga lagi berusaha untuk mencari sumber belajar tambahan sih, seperti video tutorial atau artikel online sebelum bertanya ke dosen atau teman-teman. Lalu mau ngeliat dari AI kali. Mana ada ya, kamu enggak ya? Jadi ya semangat aja sih kalau kata gue guys ya. Jadi kita bisa juga bikin grup kerja masing-masing nih sampai akhir tahun, bisa saling mendukung. Dengan cara ini gue yakin sih kita bisa belajarnya mandiri, terus kayak jadi lebih profesional kita. Dan jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian kecil kita. Anjay. Kita bisa dengan cara ngopi Ini bareng. sebel. Bayarin kali. Bayarin lah, kan
tahun. Ya siapa? Bisa ngopi bareng setelah ujian atau nonton film setelah tugas selesai mungkin. Ini boleh tuh. Gua rasa kita juga perlu buat bahas tentang yang mungkin buat kita ke depannya itu selama kuliah apa. Jadi kayak kita tuh buat plan gitu kan, kita nih semester 1 plannya ini, habis itu nanti semester 2 kita buat plan apa. Jadi kayak buat ada tujuan ke depannya lah. Ya gue juga itu sih salah satu kerisauan gue ya. Kadang gue tuh nggak bisa membagi waktu soal sama dengan kuliah dengan sama kegiatan lain gitu. Pagi kan gue ada UKM e-sport lah. Ini Gue nggak bisa tuh. Apalagi gue harus tidur malam buat turnamen kan. Gue juga merasa kadang sih organisasi mengganggu waktu belajar, tapi gue berusaha untuk mengatur jadwal sebaik mungkin agar keduanya berjalan beriringan. BTW kan sekarang lagi ini nih musim hujan ya, mending gimana sih biar kita biar fit lah gitu. Ngomong soal kesehatan mental juga penting loh dalam proses belajar ini. Kadang tekanan dari tugas dan ujian bikin stres. Benar banget, kita harus ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan keseimbangan antara studi dan waktu istirahat. Mungkin dengan melakukan hobi kecil atau olahraga mungkin. Ini setuju banget gue sih itu. Kayak biasanya gue sih kayak lebih kadang-kadang kayak jogging lah buat ngeluangin waktu atau apa buat main-main aja lah biasa gitu kan, biar kayak pikiran kita tuh kayak lebih fresh aja, kayak habis ngerjain tugas numpuk kan, apalagi numpuk tuh mending cabut gak sih, Mending tidur. Ya. Mending tidur gak sih menurut gua? Nah itu tuh ya buat kita harus siap sih, terus ngadapin kritik dari dosen atau teman sekelas apalagi ya. Aduh siapa tuh kritik tuh, apalagi komen, aduh kadang kritik dari mereka tuh bikin sakit sih sebenarnya, tapi kan ya gimana ya. Iya, yang penting adalah bagaimana kita merespon kritik tersebut dengan positif dan menjadikan sebagai motivasi untuk berkembang sih. Kira-kira kan kita udah ngasar nih ya udahlah. Oh iya dasar ya. Iya udah ngasar. Habis yuk. Bentar lagi juga habis nih waktu dari BOP-nya. Jadi mari ya udah deh, terus kita tingkatkan buat itu, ya udah deh kita tingkatin kemandirian dan profesionalisme kita tuh sama kuliah tuh, siapa tahu nih kan buat nanti kedepannya kita akan bisa lebih baik lagi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di sumpel gak sih guys? Ya udah kita tos dulu gak sih bro? Yoi, ciao. Lu jangan pada ini ya, lupa sholat, kerja asar ya. Yuk Guys, penutupan dulu guys. Ya, Oke guys, sampai jumpa di sesi belajar berikutnya. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. amin Bang Apis. Siap. Dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya saling mendukung dalam perjalanan akademik ini. Dalam dialog yang berlangsung di Taman Kampus 4, mahasiswa ini membahas pentingnya kemandirian dan profesionalisme dalam konteks perkuliahan. Berikut adalah poin-poin kunci dari diskusi mereka. 1. Kemandirian dalam belajar. Mahasiswa perlu mengembangkan kemandirian untuk mengatur waktu dan menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada instruksi dosen. Ini membantu mereka menjadi lebih proaktif dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Kedua, profesionalisme dalam komunikasi. Saat meminta bantuan atau berinteraksi dengan dosen dan teman, sikap profesional sangat penting. Menggunakan bahasa yang sopan dan jelas menunjukkan penghargaan terhadap waktu dan usaha orang lain. Yang ketiga, evaluasi diri. Kemandirian juga mencakup kemampuan untuk mengevaluasi diri setelah menyelesaikan tugas atau ujian. Mahasiswa harus mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan performa akademik mereka. Dan yang keempat, dukungan teman. Membangun grup belajar dapat membantu mahasiswa saling mendukung dalam mencapai tujuan akademik. Dengan cara ini, mereka dapat belajar mandiri sambil tetap menjaga profesionalisme. Yang kelima, merayakan pencapaian.
Merayakan pencapaian kecil seperti menyelesaikan tugas atau lulus ujian penting untuk menjaga semangat dan motivasi selama perjalanan. Dan yang keenam, yang terakhir, persiapan untuk dunia kerja. Kemandirian dan profesionalisme dikembangkan selama masa kuliah akan menjadi bekal berharga ketika mahasiswa memasuki dunia kerja. Sikap ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif.